ilaihi raji'un. Sudah sekian lama Palestina dijajah, tapi masih banyak sekali kaum muslim yang lebih memilih diam. Padahal kejahatan masih banyak terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena banyaknya orang baik yang diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa, kembali lagi bersama aku Desma Aulia Safitri dalam program Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Saat ini sudah bersama aku dua orang narasumber kita, yakni Syekh Anas yang merupakan seorang video kreator asal Palestina dan Ibu Masyrofah yang merupakan dosen Fakultas Syariah Hukum. Mungkin langsung saja kita sambut ya dua orang narasum kita. Assalamualaikum Syekh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mungkin dari Syekh terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah. Kalau kabar dari aku, alhamdulillah baik. Tapi kalau kabar keluarga aku kurang baik. Ya, semoga kita doakan keluarga dari Syekh selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan Ibu Masyrofah kabarnya? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah ya Sobat Villa. Baik, langsung saja kita buka pembahasan pertama kita ini dengan sebuah pertanyaan nih yang seringkali dipertanyakan oleh masyarakat awam khususnya, yaitu bagaimana sih awal mula Palestina itu dijajah dan apa yang melatar belakangnya itu? Mungkin bisa dijawab oleh Syekh. Ya, bisa insyaallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Fi hadhihi al-ayat, di ayat ini, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Al-Masjid Al-Aqsa. Ini bernama itu bukan dari kita, bernama itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Masjid Al-Aqsa. Maksud saya, setelah turun ayat ini dari Allah tabaraka wa ta'ala langsung kepada umat al-Islam, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah turun ayat ini Al-Masjid Al-Aqsa memiliki umat kita, memiliki umat al-Islam. Alhamdulillah. Ini syaraf dari Allah tabaraka wa ta'ala, ini khusus dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, kepada umat kita. Dari waktu itu sampai hari kiamat, insyaallah Al-Masjid Al-Aqsa masih memiliki kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Di awal waktu masukin orang-orang itu Yahudi di dalam Palestina tahun 1948, bukan 48. Itu di dalam tahun itu ada beberapa orang-orang Yahudi datang ke Palestina. Di waktu itu Palestina di bawah Zionis English Britania. Kemudian Britania bantuan orang-orang Yahudi itu datang dari mana-mana, dari Amerika, dari Britania, dari Prancis, dari Jerman, dari Rusia, dari mana-mana di dunia ini, kemudian masukin di dalam Palestina. Di waktu itu masukin di dalam Palestina karena mau kerja di dalam Palestina, karena enggak ada kerja untuk mereka. Datang ke Palestina untuk bekerja. Kemudian English itu bantuan orang-orang Yahudi itu sampai
orang-orang Yahudi itu perang di dalam tanah Palestina sampai terakhir dari Palestina. Ada banyak bantuan dari negara Inggris untuk Israel, untuk orang-orang Yahudi. Enggak ada Israel di waktu itu, orang-orang Yahudi saja. Bantuan dari Britania, dari Inggris itu, kemudian bisa masuk satu kota sampai satu kota tambah satu kota tambah satu kota tambah satu kota, kemudian bakarin semuanya. Ada beberapa kota di dalam Palestina, bakarin, rumah hancur, kemudian kalau ada anak-anak, kalau ada perempuan, kalau ada laki-laki, semuanya semuanya korban syahid di waktu itu. Setelah ini ada bantuan juga dari Amerika. Di tahun ini, di tahun 48, ada bantuan juga dari Amerika. Kemudian ada qarar dari PPP. Qarar apa artinya? Qarar? Ketetapan dari PP harus berhenti. Bagaimana berhenti? Ini negara kita, negara Palestina. Ini tanah kita, milik kita. Tapi qarar itu dari Amerika dan Jordania dan France dan Inggris dan Jepang dan semuanya masukin bantuan untuk Israel di waktu itu. Kemudian perang berhenti. Kalau berhenti, enggak ada negara Palestina di waktu itu. Ya sudah potong. Tapi kecuali ada beberapa kota, masih ada mujahid di dalam kota itu. Ya, jalur Gaza dan Difa. Jadi sebenarnya mengapa Palestina ini dijajah awal mulanya memang tidak terlepas dari janji bangsa Inggris terhadap kaum Yahudi. Jadi memang sepenting itu ya Bu ya, kita ini sebagai masyarakat Indonesia, sekaligus kita ini kan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Sudah sepantasnya kita harus membela saudara kita yang sedang diperang oleh negara lain. Kemudian bagaimana nih cara kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Apa saja hal yang bisa kita lakukan, mengingat kita kan terpaut jarak yang jauh nih antara Indonesia dengan Palestina. Kira-kira apa aja ya Ibu ya? Silakan jawab Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang luar biasa ya, bagaimana kita harus memperjuangkan secara bentuk konkretnya ya, karena tadi sudah banyak diulas bagaimana sejarah Palestina ketika dijajah, kemudian sekarang kita ingin mengatakan bahwasannya apa yang harus kita lakukan. Apakah kita berdiam saja? Tentu tidak. Kita harus punya melakukan suatu hal yang sifatnya tentunya konkret. Kita sudah memperjuangkan, sudah out semua kita lakukan dari forum internasional, kemudian juga dari aspek segala hal ya, dari pendidikan, kemudian juga kita bantu masyarakat Palestina untuk mendapatkan, kalau di Gaza belum bisa mendapatkan pendidikan yang secara formal ya, kita sebagai lembaga di UIN juga banyak memberikan bantuan, membuka akses pendidikan bagi pondok-pondok Palestina yang ingin belajar di UIN Jakarta, di beberapa fakultas yang mungkin bisa ini. Nah, tentu ada lagi yang lebih konkret terkait tragedi di perang di Gaza ini ya. Nah, artinya dunia sekarang kan melihat semua apa yang terjadi, yang kemudian mungkin sebenarnya banyak ditutupi. Kita lihat kan banyak media juga banyak terpecah ini, ya kan? Nah, ini bagaimana kecerdasan kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat dunia bahkan umumnya bisa melihat mana yang fakta kejadiannya itu. Nah, sekarang bentuk apa yang harus kita perjuangkan agar kemerdekaan Indonesia bisa terwujud? Yang pertama saya lihat adalah solidaritas, itu penting. Ya, karena solidaritas itu akan membentuk yang namanya persatuan dan kesatuan. Saat ini luar biasa, sangat besar sekali. Makanya sekarang kita lihat masif sekali yang namanya solidaritas itu sedunia sudah melakukan aksinya. Ya, bahkan pemerintahan Amerika itu didemo oleh warganya sendiri.
Ya, Perdana Menteri Inggris didemo oleh warganya sendiri. Jadi mereka warga Indonesia, masyarakatnya ini tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya. Ini luar biasa, mereka nggak takut. Mereka demonstrasi, kemudian mereka melakukan aksi di jalan-jalan, dia penuhi dengan membela semangat Palestina. Karena ini adalah bukan masalah agama lagi, ini adalah kemanusiaan. Yang harus ketuk adalah hati nurani. Ya, bahkan mereka di luar lintas agama, lintas bangsa, negara, semua sudah punya satu solidaritas, yaitu untuk membela Palestina. Ini yang harus kita terus gaungkan. Karena itu dunia di forum internasional. Yang kedua, bentuk konkret yang harus kita lakukan adalah tadi sebutkan adalah bagaimana kita ingin melakukan satu hal, yaitu memboikot. Nah, karena Israel ini kan nggak sendiri, ya dia kalau sendiri dia nggak bisa apa-apa, ya artinya dia didukung oleh negara-negara kuat ini, negara-negara yang superpower, ya negara ada Amerika di sana, ada Inggris, Prancis dan sebagainya, Eropa itu di belakang Israel. Nah sekarang kita bisa apa sebagai masyarakat dunia internasional? Karena melihat bahwa fakta yang dilakukan, ya kita lihat di sosial media masih diberitakan ada salah satu seperti makanan McD, KFC, produk-produk brand-brand yang justru mereka ingin membantu Israel. Nah kita harusnya juga memberikan sesuatu hal yang sifatnya konkret seperti itu. Produk-produk yang bahkan ada produk yang dibuat di tempat pendudukan Palestina ya, Ustaz ya, saya ya. Itu ya di wilayah pemukiman yang diduduki itu mereka membuat produk itu. Itu bentuknya apa? Kalau salah kosmetik ya, itu diperjualbelikan. Nah ini kita harus tahu. Nah informasinya harus sampai ke tangan kita. Karena kita sudah punya teknologi, ya sudah informasi sudah tersebar, sudah tidak ada alasan kita nggak tahu itu. Kita harus cari tahu apa yang harus kita lakukan. Itu butuh konkret. Karena upaya ini nggak pengaruhnya besar. Artinya nggak kecil tapi besar. Kalau sedunia memboikot, oh, Masya Allah, luar biasa saya ya. Itu seluruh dia pasti itu salah satu bentuk misi mendukung Palestina. Itu ya. Nah tadi solidaritas, kemudian memboikot produk, kemudian juga yang kita lakukan adalah terus menyuarakan Palestina dalam bentuk aksi-aksi tadi. Tadi kan bentuknya action ya. Jadi kalau kita dari sekarang ini kan semuanya media memberitakan hal itu, ya kan? Media juga harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, yang akurat. Tidak boleh ada hal-hal yang sifatnya ditutup-tutupi semata-mata untuk membela Zionis Israel tersebut. Nah di sini adalah bukti konkret Indonesia dan juga masyarakat dunia harus aware terhadap hal itu. Ya jadi konkretnya seperti itu. Jadi kita harus, saya malah melihat begini, ada yang dikatakan ada beberapa negara ya yang mungkin lebih ekstrim lagi, justru dikejar-kejar ya orang-orang Israelnya itu ya, itu menjadi salah satu bentuk sanksi moral masyarakat, saya bilang dunia terhadap kebijakan pemerintah Zionis ini, walaupun memang ada masyarakat itu juga tidak setuju dengan kebijakan tersebut ya, tapi artinya akibat kebijakan pemerintahnya ini membawa dampak seluruh bahkan pada masyarakat dia sendiri. Jadi mereka akan feel insecure, mereka nggak safety lagi karena dihujat seluruh dunia, itu luar biasa kan, iya kan? Itu masyarakat harus melihat ini, dunia harus melihat ini, dan artinya insya Allah bahwasannya dengan semangat itu, Bismillah ya, mudah-mudahan kita yakin. Kalau dulu aja kita yakin merdeka dari Belanda, insya Allah Palestina juga insya Allah bisa merdeka. Ya dengan kekuatan dan kemampuan dan kita seluruh dunia, dengan bukti-bukti konkret ini, itu bisa akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Amin ya. Amin. Jadi intinya cara kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina yaitu dengan kita solidaritas kita ya, membangun solidaritas kita, kemudian bisa memboikot barang-barang yang sekiranya itu sepertinya mendukung Israel, dan mungkin dengan aksi-aksi nyata kita menyuarakan Palestina. Untuk pertanyaan terakhir nih, jadi ada biasanya di kampanye-kampanye Palestina ini seringkali disimbolkan dengan buah semangka. Kira-kira apa filosofi dari buah semangka ini dan apa hubungannya dengan negara Palestina? Mungkin bisa dijawab oleh Syekh. Nih, di awal perang ini tukar bendera Palestina bersama semangka untuk Khawarizmiyah Instagram, karena ada masalah di Instagram. Tapi sampai hari ini sekarang bukan tukar bendera saja, tukar apa yang foto-foto dari sana, semuanya foto-foto dari sana, semuanya video-video panas dari perang di sana, tukar bersama semangka. Ini nggak boleh.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Masyrofah dan Syekh sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Masyrofah dan Syekh ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup sekian episode Jendela Islam pada kali ini. Saksikan terus Jendela Islam di kanal YouTube DNK TV. From the river to the sea, Palestina will be free. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.